Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengusulkan adanya kenaikan biaya haji tahun 2022 menjadi 45 juta rupiah per jemaah. Kenaikan biaya haji pada musim haji tahun 2022 di tengah pandemi ini diperuntukkan dengan kebutuhan diantaranya biaya penerbangan, biaya hidup, sebagian biaya Mekah dan Madinah, biaya visa, dan biaya PCR di Arab Saudi. Kita masih dalam situasi pandemi, sehingga kita harus menghitung kebutuhan protokol kesehatan. Yang pertama adalah PCR ya. Ini paling tidak kita memerlukan tiga kali PCR di dalam negeri dan juga 3 kali PCR di Arab Saudi. Ini dalam kondisi normal ya, artinya seluruhnya sehat lah. Itu kita butuh segitu. Nah, kalau kemudian ada yang la qadarullah tidak semua tentu kita tidak berharap itu ada yang positif dan lain sebagainya, tentu kebutuhan PCR ini menjadi lebih besar lagi. Sementara itu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri menyetujui usulan kenaikan biaya haji dengan bertambahnya komponen biaya haji untuk kesehatan dan karantina. Ampuri juga meminta biaya haji yang baru segera direalisasikan. Kami mengingatkan kepada pemerintah, ini segera direalisasikan. Jangan sampai kita berpolemik ya dengan urusan ini yang akhirnya nanti hajinya ditunda lagi. Tentu ini akan membuat masyarakat kecewa. Seperti diketahui, biaya naik haji di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. 2018 biaya naik haji mencapai 35 juta rupiah. Sementara 2019 naik menyesuaikan kurs dolar, yakni 35,23 juta rupiah. 2020 dan 2021 tidak ada pemberangkatan karena masih dalam pandemi. Dan rencananya tahun 2022 biaya haji diusulkan mencapai 45 juta rupiah. Menanggapi usulan itu, DPR masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam rapat dengan Kementerian Agama. Adapun pemerintah masih menetapkan waktu keberangkatan awal jemaah haji pada 5 Juni 2022 dengan menyiapkan anggaran senilai 1,3 triliun rupiah pada anggaran negara untuk pelaksanaan ibadah haji 2022. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pembahasan terkait dengan rencana kenaikan dana haji ini kembali beredar di masyarakat, kemudian juga seiring kebutuhan biaya kesehatan di tengah pandemi COVID-19 tentunya biaya haji tahun 2022 diusulkan naik menjadi 45 juta rupiah. Biaya sebesar itu diperlukan untuk penanganan kesehatan setiap jemaah haji yang berangkat. Haruskah biaya haji naik lagi dan apa besaran biaya itu cukup terjangkau? Pagi ini kita akan membahasnya langsung dengan sejumlah narasumber secara daring. Di antaranya ada Jaja Jailani, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu, Ditjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Jaja, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian kita juga terhubung dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh, ada Pak Mustoli Siroj. Pak Mustoli, pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga Bang Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Bang Yandri, pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah mau meluangkan waktu pagi hari ini untuk membahas terkait dengan rencana kenaikan dana haji 45 juta. Ini saya langsung ke Pak Jaja. Pak Jaja, biaya tersebut bagaimana menjelaskan dari Kementerian Agama ini sudah relevan kok dan pas ini dengan komponen sehingga sudah juga dirapatkan begitu dengan DPR? Terima kasih. Di mana di dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya, tentunya kita mengacu pada perundang-undangan. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan PP Nomor 5 Tahun 2018 bahwa kewajiban pemerintah pada masa normal setelah 30 hari setelah 30 hari selesai penyelenggaraan ibadah haji membuat laporan. Tetapi karena tahun ini kita tidak menjalankan ibadah haji, pemerintah juga selalu siap untuk membuat usulan-usulan berkaitan dengan pengajuan pemerintah terhadap anggaran penyelenggaraan ibadah haji. Dan tahun 2022 ini ada beberapa poin, Pak, yang kenaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan prokes, dan ini adalah merupakan kenaikan yang terbesar dibanding yang lain. Ini kan tahun 2020 atau 2020 tidak ada, tetapi tahun ini ada biaya protokol kesehatan. Yang kedua,
tentu juga ada kenaikan tentang pajak ya. Pajak di Saudi tahun 2019 itu 5%. Sekarang naik menjadi 15%. Nah, kenaikan ini adalah merupakan otoritas Saudi. Begitu juga ada kenaikan yang harus yang kita masukkan di dalam ini adalah berkaitan dengan kenaikan pesawat dan sebagainya, penerbangan, ditambah dengan biaya operasional di Arab Saudi. Jadi kewajiban pemerintah menyiapkan usulan anggaran kepada DPR RI dalam hal ini Komisi 8 yang akan dibahas nanti bersama Pak Yandri di dalam panja haji. Jadi mudah-mudahan saja di tahun 2022 ini ya COVID-19 menurun gitu, malah hilang. Kalau itu memang tidak ada Pak, itu sangat signifikan pengurangan biaya BPH-nya. Jadi yang terbesar adalah kenaikan dari prokes, prosedur kesehatannya. Demikian. Oke, kalau dilihat dari 45 juta tersebut, tadi Anda sebutkan ada kenaikan di bidang broadcast yang sangat besar, kemudian juga terkait dengan kenaikan harga pesawat, tiketnya, dan juga terkait dengan operasional di Arab Saudi itu sendiri. Kalau pembagiannya sendiri seperti apa sih, kalau boleh tahu, Pak Jaja? Itu kan Mas, di dalam Undang-Undang 34 itu ada 14 komponen. Dari 14 komponen ini dipecah kembali, dirinci menjadi 91 komponen. Nah, dari kenaikan itu adalah satu mas tambahannya, yaitu sisi kurs. Ya, tahun 2020 13.750. Kurs yang sekarang adalah 14.450. Nah, ditambah lagi ada yaitu Visa dan Smart Card. Tahun 2019 itu atau 2020 hanya 300 SAR. Sementara sekarang menjadi 403 SAR. Itulah kenaikan berkaitan dengan penyelenggaraan haji tahun 2022. Demikian. Oke, jadi ada detail ya, sudah ajukan juga ada 14 komponen yang dirincikan menjadi 91 komponen tadi, kemudian ada juga terkait dengan sisi kurs. Saya ke Pak Mustoli dulu. Pak Mustoli, ini sepertinya sudah detail sekali pengajuannya. Apa pendapat Anda terkait dengan kenaikan ini? Karena memang Anda juga sempat menyebutkan di tengah pandemi COVID-19 sepertinya agak kurang tepat begitu kenaikannya. Ya, memang nanti kita akan lihat juga dari Pak Ketua Yandri begitu ya, detailnya. Tetapi begini, saya kira memang kenaikan biaya haji itu dari tahun ke tahun tidak terhindarkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jaja Jailani begitu kan di awal tadi. Nah, tetapi kemudian kenaikan ini saya memiliki beberapa catatan. Misalnya wacana kenaikan sebenarnya sudah dilontarkan oleh Pak Anggito tahun lalu, yang melontarkan ada potensi kenaikan biaya 9,1 juta waktu itu, walaupun kemudian kita tidak jadi berangkat. Nah, akan tapi begini, saya mau menyoroti beberapa waktu lalu teman-teman atau bapak-bapak di DPR dan bahkan Kementerian Agama pada zaman Pak Lukmanul Hakim Saifuddin menjadi menteri, ini kan selalu menarasikan begini, bahwa biaya haji Indonesia itu adalah biaya haji yang paling murah di ASEAN. Nah, akibat daripada dan implikasi daripada statement yang terus diulang-ulang beberapa waktu lalu, akibatnya adalah masyarakat menginginkan bahwa haji ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan begitu. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang. Kita mengharapkan misalnya nanti Pak Ketua Yandri sebagai pimpinan Komisi 8 yang akan sangat menentukan besaran biaya haji begitu ya. Nanti saya kira perlu juga mempertimbangkan faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat hari ini, atau dengan kata lain adalah kemudian mempertimbangkan sense of crisis hari ini gitu ya. Karena kalau misalnya peningkatan sampai dengan 10 juta, meskipun ini tentu kita harus sama-sama memahami bahwa ini usulan baru draft kira-kira ya, bahas dan belum dibedah secara detail nanti oleh Pak Yandri dan kawan-kawan. Tetapi kemudian pertimbangan-pertimbangan untuk menaikkan secara drastis sampai dengan 10 juta ini saya kira perlu ditimbang ulang. Yang kedua, yang berikutnya adalah apakah nanti dengan adanya kenaikan biaya ini layanannya juga akan kualitasnya akan naik gitu. Yang berikutnya adalah
apakah ketika kemudian pandemi nanti usai atau selesai begitu ya, atau apakah nanti biaya haji akan turun? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan krusial yang saya kira perlu kita kritisi bersama-sama sehingga beban untuk kemudian masyarakat atau publik yang saat ini sedang dihantam krisis, dan bahkan perlu diingat Mas bahwa orang berhaji itu memang syaratnya kan mampu secara ekonomi dan kesehatan. Ya. Khusus untuk masalah ekonomi saya kira banyak di antara kalangan jamaah haji kita dari segala penjuru Nusantara ini itu kemudian yang tidak semuanya siap dengan cash money begitu. Ada juga yang harus menjual kebun, ada juga bahkan saya sering mendengar bahwa ada yang mesti meminjam ke bank gitu. Ya, soal itu. Ini juga menjadi ini saya kira harus menjadi pertimbangan terlebih ketika kemudian interval waktu antara pengumuman nanti setelah dibahas oleh Pak Yandri, Pak Jaja dan kawan-kawan di DPR nanti ada produknya adalah Kepres, keputusan Presiden. Nah, sebetulnya 2019, 2018 itu interval waktu antara terbitnya Kepres dengan pelunasan biaya haji ini saya kira cukup baik gitu ya. Waktunya cukup panjang. Nah, akan tapi kita memasuki 2022 ini, agaknya ini kan 1 bulan lagi sudah bulan puasa. Itu juga mesti mempertimbangkan ketika diumumkan dan hajinya memang akan berjalan gitu ya. Itu mesti mempertimbangkan waktunya, jangan sampai kemudian sudah harganya naik, kemudian juga waktu untuk melunasi itu terlalu mepet sehingga kemudian mereka-mereka khususnya mereka-mereka beliau-beliau calon haji yang kemudian berada di daerah gitu ya, itu kan perlu waktu dan menyerap informasi sehingga mereka tidak terburu dan tidak tertinggal untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Pak Mustoli, sampai situ dulu. Ini juga menarik ya. Tadi juga berhubungan dengan yang di daerah. Kemudian kalau nanti misalkan mereka sudah terdaftar, sudah bayar, tabungannya juga sudah habis, terkena krisis pandemi COVID-19, begitu sudah tidak punya lagi nih tabungan. Ini akan seperti apa? Nanti saya akan tanyakan ke Pak Jaja. Tapi saya ke Pak atau ke Bang Yandri dulu, Bang Yandri. Kemarin memantau langsung pastinya ya rapat yang diajukan oleh Pak Menteri Agama. Tadi juga kelihatan tuh ada Bang Yandri juga mendengarkan langsung di sana. Saat itu bagaimana kemudian penjelasannya dan apa kemudian yang ditanggapi juga oleh teman-teman di Komisi 8 DPR, Bang Yandri? Baik Mas, jadi saya memulainya dengan begini. Bahwa setiap tahun sebelum pandemi pun real cost seorang calon jamaah haji itu sebenarnya sekitar 70 juta ya. Artinya waktu dia membayar 34 juta yang waktu dulu nggak pernah naik itu sebenarnya ada, walaupun ada banyak orang nggak setuju kata-kata subsidi, tapi yang pasti kekurangan dana haji yang harus dibayar oleh per anggota jamaah itu ditutupi oleh hasil kelola keuangan haji. Ya. Itu sebelum pandemi, itu sekitar 35 juta orang per jamaah disubsidi dari hasil dana kelola keuangan haji. Kemudian kalau sekarang sudah kita hitung, real cost atau biaya yang harus dikeluarkan satu orang jamaah di zaman pandemi dengan rentang waktu yang sama selama di Mekah dan Madinah itu sekitar 85 juta orang, 85 juta per orang. Oke. Artinya kalau tidak naik sebelum pandemi itu sekitar 50 juta lebih disubsidi. Nah, kalau dia kemarin diusulkan oleh Menteri Agama 45 juta, berarti sekitar 40 juta di subsidi dari hasil kelola. Kita sudah menghitung kalau ini kita pertahankan subsidi yang mengangah seperti ini, maka tahun 2030 itu akan terancam keberlangsungan dana haji itu sendiri. Artinya bisa kemakan dengan dana haji yang disetorkan oleh seluruh jamaah termasuk daftar tunggu. Ya. Oleh karena itu kita perlu DPR, pemerintah dan BPKH itu merancang supaya dana haji tetap aman. Kemudian keberlangsungan pemberangkatan jamaah haji sudah tidak terganggu dan ada rasa keadilan. Rasa keadilan saya maksud di sini adalah hasil kelola keuangan haji itu untungnya itu bukan hanya dinikmati oleh calon jamaah haji yang berangkat, tapi harus juga di-share atau dibagi ke calon jamaah haji yang daftar tunggu. Jadi itu biar ada keadilan. Nah, tetapi untuk menyangkut masalah kenaikan dana haji sebesar 45 juta, itu baru usulan dari Pak Menteri Agama. Hari Rabu kemarin baru diusulkan dengan item per item disampaikan Pak Jajak tadi, itu akan kami bahas. Misalkan begini, tahun 2021 saya memimpin rapat gabungan dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kumham, Menteri Perhubungan dan sebagainya. Di situ kita memang berdebat apakah prokes itu misalkan hand sanitizer, masker,
PCR itu dibebankan ke jamaah enggak. Waktu itu kita sepakati itu dibiayai oleh Kementerian Kesehatan dalam artian ini APBN. Oke. Ya, ya. Nah, apakah misalkan tahun ini itu bisa kita bangkitkan kembali, kita munculkan kembali bahwa yang prokes atau PCR dan hand sanitizer, masker itu dibebankan kepada pemerintah dalam arti Kementerian Kesehatan atau kepada berjamaah. Kemudian ada juga kita mau pastikan berapa lama sih sebenarnya calon jamaah haji itu bermukim di Madinah dan Mekah. Karena saya November kemarin bersama Menteri Agama ke Mekah dan Madinah, situasinya berbeda, Mas. Ketika umroh waktu tidak pandemi dengan waktu pandemi. Nah, mungkin juga haji nanti begitu. Berapa lama mereka stay atau bermukim di Madinah dan berapa lama juga di Mekah. Karena misalkan masalah rutinitas beribadah itu juga dibatasi. Ke Masjidil Haram, ke pelataran Ka'bah, kemudian ke Raudhah, itu dibatasi. Artinya kalau misalkan waktunya lebih pendek, ya mungkin biaya bisa ditekan. Misalkan yang selama ini 30 hari, 40 hari pulang pergi, kalau bisa dipendekkan, itu kemungkinan bisa ditekan biaya per orangnya. Nah, oleh karena itu perlu kami pastikan ke Saudi dengan ketemu dengan Komite Haji dengan Pangeran Khalid bin Raja Faisal atau dengan timnya, itu bagaimana prosedur resmi teknisnya di sananya ya, Bang Henry ya. Haji di tengah pandemi. Nah, item per item yang sama dengan Pak Jajak tadi itu kan zaman normal. Misalkan waktunya di Oke, Mekah dengan asumsi normal ya, Bang Henry. 9 hari ya kan? Ya. Itu apakah seperti itu? Itu yang belum kita pastikan. Tapi kita apresiasi kepada pemerintah yang sudah mengajukan biaya haji BP itu untuk kami bahas. Oke. Dan nanti pastinya berapanya tentu kami akan pastikan ke Saudi, ke Mekah, Madinah, gimana rentetan semua rangkaian satu orang calon jamaah haji itu apa saja yang jadi direct cost-nya, ya, yang jadi biaya langsung, misalkan penginapannya berapa malam, kemudian makannya berapa kali, ya kan, kemudian biaya penerbangannya berapa, dan lain sebagainya. Apakah ada karantina? Ini artinya inilah landasan kami untuk membahas berapa sih sebenarnya yang layak. Tentu kami sebagai wakil rakyat tidak mau terlalu memberatkan masyarakat. Tapi ingat juga, jangan juga tadi rasa tidak adil itu kita pelihara. Karena keadilan itu juga perlu kita munculkan. Keuntungan dari hasil kelola uang haji itu sejati di-share kepada calon jamaah haji daftar tunggu maupun calon jamaah haji yang berangkat duluan ke Tanah Suci. Gitu. Oke, yang menjadi daftar tunggu ya, Bang Henry ya. Ini juga insight baru lagi nih, karena memang secara teknis sepertinya umroh ini berbeda, kemudian durasi dan teknis di sana di Arab Saudi tadi Bang Henry sampaikan. Bagaimana dengan haji? Nanti ini harus di cross check lagi. Dan pertanyaan berikutnya, apakah kemudian nanti misalkan memang naik akan disubsidi lagi? Nah, ini akan dijawab juga oleh pemerintah dan juga DPR sesaat lagi. Jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.